2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini kami akan menampilkan tentang mata kuliah Manajemen Data materi EpiInfo. NIM 191102001. Saya Hana Fauzia, NIM 191102003. Saya Wahida Romadini Mendari, NIM 191102007. Saya Dwi Ainur Afifah, NIM 191102014. Saya Desi Munawaroh, NIM 191102017. Nama saya Siti Nurhayati, nomor induk mahasiswa 1911020009. Saya Niolis Nuneng Anggraheni dengan NIM 191102032. Pada mata kuliah manajemen data ini, kelompok EpiInfo akan menjelaskan tentang aplikasi EpiInfo yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan bidang kesehatan. EpiInfo adalah program komputer yang bersifat public domain untuk analisis statistika yang dikembangkan oleh Centers for Disease Control and Prevention atau CDC di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, dan dikembangkan oleh World Health Organization atau WHO. Perangkat lunak ini dirancang untuk keperluan bidang epidemiologi. Dirancang untuk keperluan bidang epidemiologi, maka perangkat lunak ini digunakan oleh profesional kesehatan untuk melakukan investigasi wabah, surveillance kesehatan masyarakat, pengembangan data base kesehatan, dan aplikasi statistik. Sifat dari aplikasi EpiInfo ini yaitu public domain. Maksudnya, aplikasi yang tanpa berbayar atau gratis. Kita dapat bebas menggunakan, mengcopy atau menyalin, dan mendistribusikan tanpa dikenai biaya. Aplikasi EpiInfo ini telah mengalami perkembangan berupa pembaruan versi dan perubahan tampilan yang pastinya akan terupgrade lebih baik lagi. Untuk versi pertama, yaitu EpiInfo Underdose atau bisa dikenal dengan EpiInfo 6. Kemudian, pada tahun 2000, berkembang EpiInfo for Windows, seperti versi tahun 2000, 2002, versi 3.3, dan 3.5. Lalu, dalam perjalanan hingga sekarang, terdapat EpiInfo 7. Bahkan, EpiInfo dapat dioperasikan melalui Android. Nah, langkah pertama sebelum menggunakan dan memanfaatkan EpiInfo yaitu harus mendownload dan instalasi aplikasinya. di bawah ini. Kemudian scroll, lalu klik download dan klik go to EpiInfo download. Setelah muncul halaman baru, klik download installer. Setelah aplikasi terdownload, akan muncul dalam dokumen di laptop.
dan siap untuk diinstal. File installer. Masukkan CD program ke CD-ROM, buka CD program melalui My Computer, kemudian double klik file installer AppyInfo. Ekstra file installer AppyInfo akan mengekstrak file program ke komputer. Setelah proses ekstrak selesai, muncul kotak dialog AppyInfo Stub. Lalu klik tombol Next. Folder installer. Selanjutnya muncul konfirmasi tentang lokasi folder untuk tempat menginstal. Secara default, installer AppyInfo telah memilihkan lokasi folder. Anda dapat mengubah lokasi folder dengan mengklik tombol Browse. Kemudian pemilihan fitur. Proses instalasi. Proses instalasi akan berlangsung beberapa saat, tergantung spesifikasi komputer yang digunakan. Setelah proses instalasi selesai, akan muncul kotak dialog konfirmasi. Lalu klik tombol Finish. Sekarang kita mulai masuk pembahasan mengenai fungsi-fungsi di dalam aplikasi AppyInfo. Create Form. Create Form adalah mengklik pada menu Create Form yang ada pada tampilan utama AppyInfo. Jendela baru akan terbuka yang berisi tampilan yang akan digunakan selama berada pada subsistem ini. Gambar di bawah menunjukkan tampilan awal dari Create Form. Enter Data. Enter Data merupakan salah satu subsistem yang dimiliki oleh AppyInfo yang digunakan untuk merekam data pada formulir atau kuesioner elektronik yang telah dikembangkan sebelumnya pada Create Form. Untuk dapat memasukkan data pada Enter Data dapat dilakukan dari jendela utama AppyInfo. Enter Data atau pada subsistem Create Form, tombol Enter Data. Create Maps. Create Maps ini berguna untuk hal-hal yang membutuhkan kondisi geografis atau berkaitan dengan gambar dan peta maps. Start Calc. Start Calc untuk menjalankan kalkulator statistik epidemiologi. Classic Analysis melakukan analisis statistik dengan penyajian data berupa daftar, tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Visual Dashboard digunakan untuk data cleaning. Dalam pembuatan kuesioner di AppyInfo, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, yaitu klik Create Form. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, perlu diketahui bahwa halaman yang berwarna abu-abu yaitu halaman untuk pembuatan formulir kuesioner, dan bagian putih adalah pilihan kuesioner atau pertanyaan yang akan dibuat. Selanjutnya, klik New Project. Untuk penamaan project tidak perlu di spasi tetapi diganti underscore. Dan untuk form name samakan dengan penamaan project dan tanpa spasi atau langsung penggabungan kata, lalu klik OK. Kemudian akan muncul seperti kertas putih di sebelah kanan kita yang berguna untuk peletakan kuesioner, dan untuk bagian sebelah kiri kita berisi tentang semua informasi pilihan jenis kuesioner setiap pertanyaan. Langkah selanjutnya, fokus pada pembuatan formulir dengan klik dan tarik label ke bagian kanan berwarna putih tersebut, dan akan muncul kotak untuk pengaturan judul kuesioner. Lalu ketik judul kuesioner yang akan dibuat dan atur untuk jenis tulisan beserta ukuran tulisan. Kemudian klik OK dan mengatur peletakan sesuai yang diinginkan. Lanjut ke teks. Misalnya, kami akan membuatkan kolom nama untuk responden. Kemudian, atur untuk di field dan jenis pengisian. Di sini kami membuat requirement atau wajib diisi. Lalu, klik OK dan atur peletakannya. Yang ketujuh, kemudian apabila suatu pertanyaan kuesioner dibutuhkan berupa angka, maka pilih number dengan klik dan tarik. Misal, di sini kami membuat kategori umur, lalu
Klik OK dan atur peletakannya. Nah, kita coba ke yes atau no question, di mana berguna untuk pertanyaan yang dibutuhkan dengan jawaban sebatas iya atau tidak. Misal, dibuat pertanyaan, apakah Anda merasa puas dengan segala pertanyaan dan fasilitas di layanan kesehatan ini? Nah, jawabannya pasti ya atau tidak. Kemudian, legal values, ketik pertanyaan dalam question of project. Lalu, required atau wajib isi. Kemudian, klik data search. Untuk pilihan jawaban untuk legal values ini bersifat memilih atau checklist. Nah, ini akan membantu mengspesifikasikan dari pertanyaan sebelumnya yang hanya sebatas ya atau tidak. Misal yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, kita buat pertanyaan, seberapakah puas Anda terhadap pelayanan dokter? Kita bikin pilihannya 5 kategori. Lalu, lanjutkan dengan segala pertanyaan yang akan kalian buat untuk diberikan kepada responden. Yang terakhir, ada formulir secara otomatis dengan klik template yang pastinya akan lebih rapi. Tinggal mengatur dan mengubah segala aspek di dalamnya, sesuai yang diinginkan. Sekian video kami tampilkan pada kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak.